Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhari ila wajhihil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyur raufur rahim sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi salah satu panggilan-Nya, menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita yang telah membimbing kita untuk mengenal Allah, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita terima ini bisa kita teruskan kepada anak cucu kita dan lingkungan kita. Khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita bersama-sama saling menasihati untuk terus mengoreksi, meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan takwa inilah kita bisa menjalankan amanat kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk ciptaan yang terbaik. Manusia diciptakan dengan dibekali bekal yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Dalam surah At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Dalam kaitan ini Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad dalam makalah yang ke-18 menyebutkan ada 4 hal, di mana 4 hal ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap kemuliaan yang sudah diberikan kepada manusia. Arba'atu jawahir fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a. Ammal jawahir fal aqlu wad din wal haya wal amalus shalih. Fal ghadabu yuzilul aql wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghaibatu yuzilul amalus shalih. Ada 4 mutiara, 4 hal yang sangat istimewa yang seluruh manusia pasti dibekali itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi empat hal itu juga bisa dihancurkan atau dihilangkan oleh empat hal yang lain. Empat hal yang menjadi modal utama yang kita miliki, yang pertama yaitu akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu, yang keempat amal soleh, amal kebaikan. Akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Akal ini adalah anugerah yang diberikan pada manusia. Dengan akal itu maka manusia bisa mengerti, membedakan mana yang baik untuknya, mana yang tidak baik. Bisa membedakan mana yang bagus, ya, mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang. Agama juga demikian. Agama itu membimbing manusia, memberikan aturan-aturan yang jelas, sehingga dengan akal yang diberikan itu dia bisa memilih dengan penuh kesadaran mana yang akan mengantarkan kepada tujuan akhir, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa malu itu menjadi benteng untuk melindungi manusia dari hal-hal yang tidak sesuai dengan penciptaannya. Dan amal soleh adalah merupakan hasil dari pemaksimalan atau penggunaan akal yang secara maksimal sesuai dengan tuntunan agama, ya. Dan kemudian dibentengi dengan rasa malu, maka itu akan menghasilkan amal perbuatan yang baik. Dan itu adalah gabungan dari anugerah Allah yang dianugerahkan kepada kita. Keempat hal itu, ya, itu tidak akan bisa berjalan baik kalau kita tidak waspada terhadap hal-hal yang mungkin akan melemahkan keempatnya tadi. Maka Imam Nawawi menyebutkan ada 4 hal yang perlu kita waspadai agar supaya mutiara yang kita miliki ini bisa kita pertahankan, bisa kita tingkatkan sampai nanti Allah memanggil kita. Apa itu? Yang pertama, fal ghadabu yuzirul aql. Marah, sifat marah itu akan menghilangkan akal sehat. Ya. Marah ini adalah sifat yang sudah fitri, ya, sifat yang melekat. Semua kita dibekali dengan sifat marah ini. Artinya itu bukan sifat yang harus dihilangkan, tidak, tetapi harus dimanage benar-benar sehingga sifat marah itu akan tepat penggunaannya sehingga tidak mengalahkan akal sehat tadi. Dan Rasulullah senantiasa berpesan ini. Ada salah satu sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, berikan aku bimbingan yang tidak terlalu berat, yang bisa aku pegangi sampai nanti Allah memanggilku, yang akan mengantarkanku ke dalam surga." Maka Rasulullah menasihatinya, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah, maka bagi kamu surga. Itu diulangi oleh Rasulullah sampai beberapa kali. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW juga dalam kehidupannya, kita akan mengetahui bagaimana beliau saat dimana beliau harus marah itu sangat jelas sekali. Ketika hal-hal yang terkait dengan ajaran Allah, maka biasanya beliau akan marah dan terlihat dari raut mukanya. Tapi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kepribadiannya, misalkan pernah beliau ketika ke Taif dilempari batu oleh penduduknya sampai berdarah, malaikat saja marah, tapi Rasulullah tidak marah, justru berdoa, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Dan ajaran semacam ini karena para sahabat juga melihat, maka dipraktekkan dengan sangat baik oleh sahabat-sahabatnya. Misalkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam satu kesempatan perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, beliau berhadapan-hadapan dengan orang kafir namanya Amr ibnu Abdi Wad. Ketika sudah duel, posisi Sayyidina Ali sudah menang.
tinggal menghunuskan pedangnya saja. Di saat demikian itu Amr ibn Abdud meludahi wajah Sayyidina Ali, maka terkenalah. Nah, kemudian karena diludahi itu berkecamuklah dalam diri Sayyidina Ali antara rasa marah dan karena ada marah dan tadi beliau berperang dengan orang jelas-jelas kafir. Sangat jelas sekali orang kafir, berarti berperangnya, membunuhnya pun karena Allah. Tapi karena ada satu kejadian, beliau diludahi, ada perasaan marah, beliau mengurungkan itu, mundur, dan ketika sudah reda, meneruskan kembali. Sayyidina Umar ketika dimarahi oleh istrinya, dimarahi betul-betul, Sayyidina Umar hanya tidak menjawab, mendengarkan, kemudian beliau wudu dan sholat. Seperti itu para sahabat mempraktekkan nasihat Rasulullah. Karena sifat marah itu kalau terlalu berlebihan tidak di-manage akan membahayakan akal sehat dan orang yang bersangkutan akan bertindak di luar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ati, fa innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah dikatakan orang yang kuat, orang yang memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan orang lain. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri ketika dalam kondisi marah. Itu yang pertama. Jadi hindari rasa marah yang tidak pada tempatnya, sehingga itu nanti akan merusak akal sehat kita. Yang kedua, al-hasad yuziluddin, iri hati. Itu akan menghilangkan agama. Iri hati adalah sifat dengki, sifat tidak senang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini juga sangat membahayakan. Karena itu kita harus pandai-pandai untuk menjaga diri kita dari sifat-sifat yang tercela tadi. Sifat iri hati, tidak senang kalau ada orang lain senang. Ya, itu harus kita jaga supaya agama kita bertahan. Kemudian yang kedua, at-tama'u yuzilul haya. Sifat serakah, sifat tamak itu akan menghilangkan at-tama' yuzilul haya. At-tama' yuzilul haya. Sifat tamak akan menghilangkan rasa malu. Jadi sifat serakah itu akan menghilangkan rasa malu. Rasa malu ini adalah benteng penjaga agar supaya kita bisa berjalan sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Kalau rasa malu itu hilang, maka manusia akan berbuat seenaknya. Sudah tidak memikirkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang menyakiti orang, sudah tidak ada ukuran lagi. Karena itu malu adalah benar-benar merupakan benteng yang harus kita jaga, kita pupuk dalam diri kita, sehingga itu nanti tidak akan menjadikan kita berbuat melampaui batas, yang itu nanti akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-ghaibatu yuzilul amal shalih. Ghibah, al-ghibatu yuzilul amal shalih. Ghibah membicarakan keburukan orang lain di belakang orang, berkata-kata yang tidak baik. Ya, ghibah itu hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang negatif terkait dengan perilaku kita, ya, mencaci orang, menjelek-jelekan orang, itu adalah nanti akan mengurangi atau menghilangkan amal soleh yang sudah kita lakukan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya, manil muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat diantaranya ada yang menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki uang, orang yang tidak memiliki pekerjaan. Semua yang dijawab itu sifatnya material, sifatnya yang terlihat, ya, yang melengkapi kehidupan kita itu. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa saumin.
Orang yang dinamakan bangkrut itu ya adalah orang ya, atau umatku yang nanti datang ketika dipanggil pada hari kiamat itu datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, puasa, semua juga dilakukan di dunia. Tapi selain itu dia juga tidak mampu menjaga lisannya, mencaci orang, menjelek-jelekan orang, memukul orang dan lain sebagainya. Sehingga saat kiamat nanti orang itu orang yang dihina, orang yang dicaci maki, yang dibuka keburukannya, dipanggil oleh Allah, menuntut di hadapan Allah, dipanggil, kemudian kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada orang yang dipukul, kepada orang yang dicaci maki, kepada orang yang dijelek-jelekan aibnya, dibuka aibnya di muka umum. Semua di kebaikannya diambil, diberikan sebagai kompensasi terhadap perbuatannya di dunia itu. Kemudian nanti kalau sudah tidak cukup, kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang diperlakukan tidak baik, yang dicaci maki, yang dibuka aibnya itu akan dipikulkan kepada orang tadi, sehingga orang tadi kemudian tidak memiliki pahala apapun dan justru malah menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dizalimi itu, sehingga menjadi orang yang bangkrut, yang sudah tidak punya modal sama sekali, padahal di dunianya baik secara ini, tapi karena tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga tangannya dari menyakiti orang lain, sehingga ia termasuk orang yang bangkrut dan akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah pesan yang perlu kita jaga sekali. Jadi ada 4 modal yang kita miliki, tetapi kalau 4 modal itu tidak kita jaga dengan baik, itu nanti akan hilang dan kita nanti tidak mendapatkan apa-apa. Maka pesannya Imam An-Nawawi, jaga jangan sampai kita marah yang akan mengalahkan akal sehat kita. Jaga agar supaya diri kita tidak iri dengki terhadap orang lain, agar supaya agama kita tetap kokoh, dan pupuk terus rasa malu dalam diri kita agar jalan kita dalam menempuh kehidupan ini tetap lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jangan sampai kita mengungkap keburukan orang lain, mencaci orang lain, sehingga nanti amal perbuatan kita berkurang dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.